Oh ininya udah rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Hari ini dalam rangka memperingati Bulan Bahasa, SMP Al-Zin mempersembahkan mini drama mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Wah, ada apa aja nih? Yang pasti ada penampilan-penampilan seru dan penuh kreativitas dong. Duh, jadi gak sabar deh. Yuk kita sebutkan saja judul-judul mini drama yang akan dimainkan hari ini. Yang pertama ada Timun Mas dari kelas 7B. Yang kedua ada Semut dan Gajah dari kelas 7B. Yang ketiga ada Maling Kundang dari kelas 7B. Yang keempat ada Ande-Ande Lumut dari kelas 8B. Yang kelima ada Reok Ponorogo dari 9A. Dan yang keenam ada Putri Putu Ayu dari Singkatan Si Buruk Rupa. Mari langsung kita saksikan penampilan pertama, yaitu Timun Mas. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa ada seorang wanita bernama Mbok Rondo. Dia sendirian sejak suaminya meninggal. Dia ingin seorang anak yang bisa menemani dan bermain dengannya. Suatu hari, dia sedang berdoa menginginkan seorang anak. Ya Tuhan, tolong berikan aku seorang anak. Lalu tiba-tiba datang raksasa hijau besar yang bernama Buto Ijo mendengar doanya. Buto Ijo mendatangi dan bertanya. Apakah kau benar-benar bikin seorang anak? Borono takut tetapi dia mengiyakan. Raksasa itu memberitahunya bahwa dia bisa memberinya seorang anak. Namun ada syaratnya. Dia berkata, Ada syaratnya. Kamu harus merawatnya 10 tahun, kalau saya akan kembali untuk mengambilnya. Borono khawatir, tapi dia setuju. Raksasa itu memberinya beberapa biji mentimun untuk ditanam. Borono melakukan apa yang diperintahkan dan menanam benih mentimun tersebut. Setelah itu, Borono menanam bibit mentimun tersebut. Biji tersebut tumbuh dengan sangat cepat dan tak lama kemudian buah mentimun besar siap dipetik. Ketika Borono akan mengambil satu buah, dia menemukan bayi perempuan di dalamnya. Dia sangat terkejut dan akhirnya bayi tersebut diambil dan diberi nama Timunas karena lahir dari pohon timun yang berwarna emas. Raksasa itu datang kembali. Dia ingin membawa pergi Timunas karena usianya kini sudah 10 tahun. Borono sangat sedih dan tidak ingin Buto Ijo mengambil putrinya. Di keesokan harinya, Buto Ijo menemui Borono dan Timunas untuk menagih janji Borono tersebut. Wahai Borono, nagih janjimu. Ucap Buto Ijo. Maaf, Buto Ijo, bukan niatku untuk menagih. Namun serasa Timun Mas masih sangat kecil untuk dimakan. Namun ia belum mudah bersama Buto Ijo. Ucap Borono yang ketakutan. Siapakah raksasa hijau jelek itu? Tidak tahu, Timun. Buto Ijo mempercayainya dan pergi. Borono khawatir tentang Timunas dan berdoa untuk keselamatannya. Suatu malam, Tuhan menjawab doanya dan memberitahunya lewat mimpi untuk ucap pertama tersebut. Ucap Timunas merasa khawatir. Petapa itu menimpalinya. Dua tahun berlalu dan Buto Ijo kembali untuk mengambil Timunas. Mana kamu, Mas? Mana
Buto itu yang melihat Timun Mas kabur tak segan-segan untuk mengejar Timun Mas. Timun Mas yang ketakutan membuka bungkusan pertama dan melemparkan biji mentimun ke arah Buto Ijo. Tiba-tiba ladang mentimun tumbuh di sekelilingnya dan raksasa itu kesulitan bergerak karena banyak mentimun di sekitarnya. Raksasa itu akhirnya bisa melepaskan diri dan dia semakin marah. Timun Mas membuka bungkusan kedua, isinya adalah jarum. Kemudian dia melemparkannya ke arah Buto Ijo, dan jarum itu berubah menjadi pohon bambu yang sangat tinggi yang menghalangi jalan si raksasa untuk menangkap Timun Mas. Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam. Dia melemparkan garam tersebut ke arah Buto Ijo. Tiba-tiba lautan besar muncul. Raksasa itu berenang untuk mengejar Timun Mas. Raksasa itu bisa berenang melintasinya dan dia tetap bisa mengejar Timun Mas dan mendidih. Buto Ijo terpeleset masuk ke dalam lumpur tersebut. Ucap Buto Ijo yang sangat pendiam. Sejak saat itu mereka hidup bahagia bersama-sama. Terima kasih. Kaila sebagai Mbok Rondo, Kaila sebagai Timun Mas, Dimas dan Adli sebagai Buto Ijo. Terima kasih semuanya. Dahulu kala ada seekor gajah besar yang hidup di hutan. Gajah besar ini sangat kuat dan dikenal mudah marah dengan hal-hal kecil. Ia juga sering meremehkan setiap hewan kecil lainnya yang hidup di hutan itu. Ganteng banget gajahnya. Di suatu tempat di hutan, ada semut kecil yang tinggal bersama keluarganya di rumah pohon yang dalam. Semut kecil itu dikenal baik dan bekerja keras. Setiap hari, semut kecil ini bersama keluarganya pergi mencari makanan. Seringkali mereka juga bertemu dengan gajah dalam perjalanannya saat mencari makan. Ketika semut kecil dan keluarganya pergi untuk mencari makanan, gajah menyemprotkan air dari belalainya ke arah keluarga semut. Kejadian ini mengejutkan seluruh keluarga semut dan semut kecil itu bertanya kepadanya. Hei, ada apa denganmu? Kenapa kamu terus menyesakan kami? Melihat semut terkejut, gajah itu berkata dengan marah. Tidak menangis atau aku matikanmu sampai mati. Setiap kali keluarga semut ini bertemu dengan gajah, gajah akan mengolok-olok semut dan mengganggu mereka. Aku adalah gajah yang paling kuat di hutan ini. Kalian semua adalah semut kecil. Semut kecil yang begitu lemah. Gajah raksasa itu sangat bangga dengan kekuatan dan tubuhnya. Ia selalu menggunakan kekuatannya untuk membuat semut marah. Semua anggota keluarga semut merasa cemas dengan lelucon gajah.
Salah satu semut itu pun memutuskan untuk memberi pelajaran kepada gajah raksasa. Semut lain berkata, Kamu tidak boleh berkelahi dengan gajah. Dia sangat pemarah dan sangat kuat. Dia bisa menghancurkanmu. namun semut tangguh tersebut menjawab. Keesokan harinya, saat gajah sedang pergi mencari makanan, semut kecil itu memutuskan untuk memberi pelajaran kepada gajah. Ia diam-diam menaiki tubuh gajah dan berjalan hingga masuk ke dalam belalai gajah. Begitu masuk, dia mulai menggigit gajah. Gajah berteriak. Itu menyakitkan. Gajah mencoba segalanya tetapi tidak bisa membuat semut berhenti menggigitnya atau keluar dari belalainya. Gajah berteriak lagi. Tolong, hentikan juga. Tidak ada hal yang bisa ia lakukan untuk mengeluarkan semut dari belalainya. Hingga akhirnya gajah semut tersebut menjawab dari dalam belalainya. Ya, aku tahu. Tolong hentikan sekarang juga. Ujar gajah yang memohon kepada semut. Kata semut sambil berhenti menggigitnya dan keluar dari belalainya. Gajah itu akhirnya lega dan ia juga meminta maaf kepada semut. Sejak hari itu, gajah berjanji untuk tidak mengganggu makhluk apapun di hutan. Dan beginilah cara gajah raksasa itu belajar. Setelah itu, semua makhluk di hutan hidup bahagia selamanya. Arthur sebagai gajah. Ih, gajahnya ganteng. Hasbi sebagai semut 1. Ih, semutnya ganteng. Rafa sebagai semut 2. Ih, Rafanya lucu. Raskia sebagai semut 3. Amara sebagai semut 4. Dan saya Gista sebagai Nati. Terima kasih. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Maling Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu sangat kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan lebih. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan di desa. Tanah besar, ikan di laut pun sedikit. Setiap hari Maling Kundang mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya yang bernama Wortel. Maling Kundang terus mengejar si Wortel. Ketika Maling Kundang berhasil menangkap si Wortel, Maling tertawa. Di suatu hari, ayah Maling Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Katanya negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana pun sangat mudah. Katanya, coba. Ayah Maling Kundang segera ikut naik kapal bersama penduduk lain yang ikut merantau. Hari demi hari tidak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Sementara si Maling Kundang masih saja mengejar si Wortel. Suatu hari Maling Kundang mengejar si Wortel. Tiba-tiba Maling terjatuh. Maling Kundang tersandung batu. Lengannya tergores batu tajam. Lukanya cukup besar dan mengeluarkan darah. Sang ibu segera mengobati luka si Maling Kundang dengan penuh kasih sayang. Dia merawat Maling. Kata ibunya. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berjalan dengan tergesa-gesa. Tanpa terasa, Maling sekarang menjadi pemuda yang tampan dan kuat.
dia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Dia juga ingin merantau seperti ayahnya. Akhirnya tidak ada yang lagi bisa diperbuat ibunya. Maling Kundang bersikukuh untuk pergi. Maling Kundang menginap di sebuah kapal. Dia bersembunyi di peti kayu. Kapal pun berlayar. Namun di tengah laut, kapal itu dijegat oleh bajak laut. Semua awak kapal mereka merampas semua barang-barang berharga di kapal itu dan meninggalkan kapal itu tergantung kantung di laut. Maling Kundang pun selamat karena dia sembunyi di peti. Saat dia keluar dari persembunyiannya, kapal itu sudah terdampar di sebuah pantai. Sungguh beruntung, sebab di dekat pantai itu ada sebuah desa yang subur dan kaya. Pelabuhannya besar dan ramai. Maling Kundang tersenyum meski tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Maling Kundang bekerja keras siang dan malam. Hanya satu yang ada di dalam benaknya, yaitu menjadi orang kaya. Tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia pernah jadi kaya dan dia mempunyai kapal besar dengan 100 awak kapal. Aku malunya tadi efeknya udah penyalahin. Mereka berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman Maling Kundang. Berita tentang suksesnya Oh iya. dan benar pun sampai kenalikan ibunya. Apa kan? Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Mereka berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman Maling Kundang. Berita tentang suksesnya Maling Kundang pun terdengar sampai ke telinga ibunya. Kata Ibu Maling dengan hati yang teduh. Dia maling anakku. Kata Ibu Maling, Maling Kundang gelisah. Dia tidak mau bestinya tahu kalau Maling Kundang berasal dari keluarga miskin. Dia benar maling. Untuk gaji sepatu. Maling Kundang pun menyadari jika dia sedang ditutup, yang akan segera berubah menjadi baik. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Tamat. Ini ketemu tangan kan sama yang ayo. Tadi ketemu tangan loh. Kalian sebagai ibunya Mal, tapi sebagai Maling Kundang, Damar sebagai bestinya Maling, Antau sebagai ayam wortel, ayam Jangan berjauhan. dan saya Inces Eda Sozakif menjadi naratornya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal yang paling atas doang nih. Mama donya lihat. Iya.
suku Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jatinegara dan Pangeran Panji Asmarabangun, dan Kediri yang dipimpin oleh Ratu Jayagana dan putrinya Dewi Sekartaji. Agar menghindari peperangan, kerajaan ini pun disatukan dengan hubungan pernikahan. Setelah menjalani hubungan pernikahan, kerajaan musuh pun menyerang. Ini ngapain sih? Iya, masa nggak matematika ditembak sama Kerajaan ini tidak bisa dihindari. Dewi Sekar lalu tidak sengaja melihatnya. Lalu Dewi Sekar berlari hingga menghampiri sebuah rumah di dusun yang jauh dari kerajaan dan mengetuk pintu. Kemudian dari dalam rumah muncul suara. Dan akhirnya Putri Sekartaji tinggal bersama Nyi Intan dan bersama 3 anaknya, yaitu Hei, closing. Udah puyeng kali. selama tinggal di rumah Nyi Intan, Kelati Kuning selalu disuruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah oleh 3 saudarinya. Dia mau pulang. Dia lagi terus sama mama. Siapa sih? Mati juga Mister, bisnya mati. Sementara pangeran berhasil melawan musuh, namun ia merasa sedih karena istrinya telah pergi. Ia sudah berusaha mencari ke seluruh penjuru, namun tidak ketemu. Di saat ini memang raja datang dan memberikan kabar sesuatu. Ampun Baginda, hamba menemukan seorang gadis yang mirip dengan istri Baginda di semua dusun. Benarkah? Bawa aku ke sana. Bawa aku ke sana sekarang juga. Siap Baginda. Bersama pengawalnya, ia menuju di desa yang dimaksud. Ia menyamar sebagai pangeran tampan yang ingin mencari jodoh, dan ia juga menjadi namanya menjadi Ande-Andelo. Setelah perjalanan panjang, ia tiba di desa daratan. Di desa itu, ia tinggal di pondok kecil Empok Rondo yang baik hati. Esok paginya, sang pati memberikan pengumuman sayembara pencarian jodoh pangeran hingga pelosok desa, hingga terdengar pada anak-anak Nyi Intan. Anak-anak Nyi Intan pun berusaha
sang pangeran, namun tidak dengan keleting kuning. Keleting merah, hijau, dan biru segera bersolek untuk mengikuti sayembara tersebut. Keleting kuning akhirnya ditinggal sendiri. Keleting kuning pergi ke sungai untuk mencuci pakaian kotor. Tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan seekor bangau yang bisa berbicara. Hah? Kamu bisa bicara? Duyung sempat keleting kuning membalas perkataan bangau. Bangau itu Apakah dia sedang mencariku? Atau dia sedang mencari istri baru? Aku harus segera memastikannya. ia pun pulang ke rumah untuk bersiap-siap. Sementara itu, keleting bersaudara berhenti di sebuah sungai yang lebar arus yang sangat deras. Bagaimana nih Kak? Sebenarnya sekali tidak tahu yang buat. Caranya kamu tidak tahu yang yang sana. Tiba-tiba seekor kepiting raksasa muncul dari dalam sungai. Keleting merah, hijau, dan biru pun berdiskusi. Bagaimana nih Kak? Ketiga gadis itu pun mencium Yuyu Kangkang. Setelah itu, Yuyu Kangkang segera cepat menyeberangi. Mereka tak lama setelah itu, tibalah keleting kuning pada pinggiran sungai yang sama. Tidak, aku tidak mau menjenguk. Keleting kuning pun mengambil cambuk yang diberikan si bangau dan dicambuknya di sungai. Seketika sungai pasut, Yuyu Kangkang pun dibuat kaget. Yuyu pun menjadi ketakutan dan seketika ia menawarkan tumpangan untuk menyeberang tanpa syarat. Keleting kuning pun diantarkan oleh Yuyu Kangkang hingga ke seberang sungai. Tidak hanya ke seberang sampainya di sana, keleting bersaudara sedang menunjukkan kecantikannya di depan pangeran. Apakah kamu kurang cantik, Pangeran? Betapa kagetnya mereka saat pangeran memilih keleting kuning. Iya benar, ini tidak adil. Apabila aku tidak memilih wanita lain yang menyesakan, jika kami kuning itu yang tidak, karena dia menolaknya. Aku hargai pangeran kamu tidak menjadi putri, namun tidak sangat berhenti untuk mencari suamiku. Cari aku. Pangeran Panji Asmara baru membuka penyamarannya. Ternyata pangeran Panji Asmarabau yang ia cari adalah Ande Lumut. Aku hanya banyak sedikit, aku hanya mencari putri namun aku tidak tersesat. Tidak apa-apa, Cik. Demikianlah Pangeran Panji Asmara baru ditemukan kembali oleh Putri Sekartaji. Mereka membawa
Salim sebagai sutradara dan prajurit musuh. Dan kami Aska dan Rara sebagai narator. Terima kasih telah menyaksikan mini drama dari kelas 8B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini keren banget ya kelas 8B. Nah, terus habis ini ada drama yang gak kalah keren loh dari kelas 9A, yaitu adalah Reok dari Ponorogo. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Sebuah kerajaan Kediri tinggallah sebuah putri yang terkenal atas wataknya yang baik, rendah hati, dan parasnya yang cantik. Ia bernama Dewi Samgalangi, dan dengan wataknya banyak raja-raja dan pangeran-pangeran hebat yang ingin meminangnya. Namun, dengan sekian banyak orang yang mencoba menikahinya, belum ada yang berkenan di hati sang putri. Hal tersebut membuat sang raja dan ratu, ayahanda dan ibunda Dewi Samgalangit prihatin. Setelah sang putri terheran-heran dengan informasi dari dayang-dayangnya, sang putri pun berjumpa menemui ayah dan ibundanya, mengharapkan klarifikasi dengan dugaan akan ditanyakan kapan nikah. Wahai putriku yang terhormat, kedudukan di sampingku. Kami ingin bertanya, mengapa belum ada satupun laki-laki yang berkenan di hati untuk kau jadikan pendamping hidup? Padahal yang ingin aku adalah orang hebat. Apakah ada sesuatu yang tidak kami ketahui? Wahai ibunda dan ayahanda tercinta, aku ada beberapa keinginan yang harus dipenuhi. Apa itu, putriku? Calon suami hamba harus mengajukan suatu pertunjukan semacam raja yang diiringi dengan perkampungan dan gamelan. Dan dalam pertunjukan itu juga harus ada 144 kuda yang tertulis sebagai iringan pengantin. Dan yang terakhir, calon suami hamba harus mengambil pelajaran yang berkemajuan. Wah, berat sekali permintaan wahai putriku, tapi tak mengapa. Kita akan mengadakan sayembara bagi siapa yang ingin meminangnya. Raja pun memberitahukan sayembara itu sampai kepada dua raja yang tetap berambisi dan tetap menyatakan mampu melakukannya, yaitu Raja Singabarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Pelana Swandana dari Kerajaan Bandar Amin. Raja Pelana Swandana adalah raja yang dermawan, tampan, serta gagah berani. Rakyat-rakyat menyayanginya karena memerintah dengan bijaksana. Ketika terdengar berita bahwa Raja Pelana Swandana ingin meminang putri Dewi Samgalangi, membantu Pangeran Swandana menyiapkan segalanya. Wahai rakyat-rakyat, apakah kalian bersedia untuk membantu mendapatkan Dewi Samgalangi? Siapa yang sabar? Jangan khawatir, Kanjeng. Biarlah kami Sedangkan Raja Singabarong adalah raja dengan perawakan besar, kepala berani tebal,
sebagai harimau Cepat siapkan yang pasukan. memerintah rakyatnya dengan kencang. Siapa yang menentangnya tak segan-segan dia bunuh. Rambut raja yang tebal tersebut dipenuhi oleh kutu-kutu, sehingga ia terpaksa memelihara merah untuk mematuhi kutu-kutunya. Kedua mereka pun menyiapkan segala hal yang putri inginkan. Apakah kalian tidak dengar? Cepat siapkan pasukan sekarang. Sekarang. Hari demi hari, kerajaan Bandar Angin dengan perlahan mendapatkan syarat-syarat untuk meminang sang putri, sehingga yang tersisa hanyalah hewan berkepala dua. Hai rakyat-rakyatku, terima kasih sekali sudah membantuku mendapatkan persiapan. Sekarang kita hanya membutuhkan makhluk berkepala dua. Swandana yang sudah hampir selesai terdengar hingga tinggal patih tidak kalah. Tangan kanan Raja Singabaru. Ia pun segera memberitahukan kepada Raja Singabaru. Kanjeng Prabu, aku ada berita. Apa maumu? Aku ingin memberitakan bahwa Raja Swandana selesai dengan persiapan mereka. Apa? Cepat siapkan pasukan sekarang. Siap, Kanjeng Prabu. Namun percakapan antara mereka diam-diam disimak oleh Patih Pujonggano. Mata-mata Raja Plana Swandana. Mendengar hal tersebut, sang mata-mata langsung menginformasikan Raja Swandana. Raja, baru saja menemukan berita dari Raja Singabaru bahwasannya mereka ingin menyerbu kerajaan Bandar Angin dan mencuri persiapan kita. Apa? Silakan diperbolehkan. Siapkan Raja Singabaru. Siap, Kanjeng Prabu. Bergerak dengan cepat. Saking cepatnya mereka sampai tepat saat pasukan Raja Singabaru hendak keluar dari istana. Apa yang kalian lakukan di sini? Ada manusia yang menyerbu kerajaan Bandar Angin dan melakukan persiapan dengan Astana Adipate. Wahai Patih Pujonggano, sesungguhnya Raja Kamila yang berhak meminang Dewi Langit. Ia yang berhak mendapatkan persiapan kalian. Serbu! Ia pun memberi pesan kepada asistennya. Aku akan ikut tanda perjuangan di peperangan ini. Aku akan menyerang tangan Singabaru dan kami. Seorang diri, tetapi bagi setiap perempuan yang sangat kuat. Sampai sekarang kau menghadapi dia. Percayalah pada saya, Patih. Baiklah, itu sudah wahai Raja. Dan ketawa. Raja Swandana pun bergegas ke taman istana untuk memerangi Raja Singabaru. Ketika ia tiba di sana, Raja Singabaru terlihat sedang tertidur pulas ditemani dengan burung merah kesayangannya yang sedang menyelimutinya. Raja Swandana pun berpikir dan mendapatkan sebuah ide. Hadiri hati-hati terjauh. Dia seperti makhluk berkepala dua. Tak lama kemudian, Raja Swandana melompat dari tempat persembunyiannya yang membangunkan Raja Singabaru. Singabaru pun terkejut dan berteriak dengan lantang. Apa? Siapa kamu? Kau sudah mencoba mencuri persiapan yang sudah kusiapkan untuk mendapatkan Dewi Langit. Kau tidak berhak mendapatkan dia. Apa yang kamu mau lakukan? Aku akan bunuh kamu. Perpecahan dahsyat pun terjadi antara kedua pihak. Mereka pun saling mengadu kekuatan. Tak lama kemudian, Raja Swandana pun menggunakan senjata terkuatnya, yakni cambuk saktinya yang bernama Pedang Sang Iblis.
Jaswadana pun segera memberitahu asistennya. Wahai Patih, Singa Barong sudah mati. Kita harus membawa dia ke istana Nanda. Siapa sangat Nanda Prabu? Setelah semua syarat terpenuhi, Prabu Pradana bersama kaumnya datang ke dunia untuk meminang Dewi Sanggalang. Wahai ayah saya, aku ada urusan dengan Raja Mana. Bolehkah saya masuk ke istana ini? Kami tahu wahai ayah. Kenapa kamu begitu penting dengan raja? Kami kasih. Kami akan berusaha untuk membuat bantuan. Oh sungguh? Apakah itu mungkin Prabu Klana Swadana? Oh, maksud dia Dayang. Baik-baik, saya menghormati. Terima kasih wahai pemuda, kau telah mewujudkan apa yang diinginkan oleh kami. Pantas Putriku Dewi Sanggalangit adalah putri yang manis. Dia patut mendapat pemuda gagah seperti kamu menyetujui. Marina bertemu dengan Dewi Sanggalangit. Yang lain bersiap menampilkan sebuah pertunjukan, yaitu kesenian baru berupa barisan 144 kuda kembar dalam iringan gamelan, gendang, dan trompet. Dengan disembari dengan tarian yang meriah,
Wah Bu, semakin hari tanah kita semua semakin kaya raya. Ini semua berkat kerja keras kita semua. Bener Pak, ya kalau bukan kita, kita coba lagi ya. Kesombongan para raja dan rakyat membuat Dewa marah. Kalian terlalu terlena dengan kesenangan kalian sehingga kalian lupa untuk bersyukur. Dengan ini akan kuhukum kalian semua. Rangdanamana, sang penguasa kesengsaraan, menurunkan hukuman bagi rakyat yang tidak bersyukur. Kekeringan yang mengancam kehidupan membuat resah satu negeri baru. Hingga suatu hari datang seorang pemuda yang pemberani menentang Rangda. Hei Rangda, pergilah kau dari sini. Kau tidak berhak menguasai negeri kami. Siapa kau? Tempat ini sangat layak menguasai. Lihatlah sekitarmu. Apakah ada orang yang memiliki cinta kasih sayang di sini? Di sini hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, dengan ini karena kami tidak bersyukur, tetapi bukan berarti kita tidak ada cinta kasih lagi. Baiklah, buktikan sekarang. Siapa yang berani berkorban menyelesaikan semua ini? Saya berani. Oh ya, menarik sekali. Baik, dengan ini akan kuangkat hukuman dari negeri ini. Namun, engkau akan kukutuk menjadi batang yang buruk rupa. Saya bersedia. Urusanku di sini selesai. Aku sanggup pada orang yang rela berkorban. Tapi pangeran, kutukanmu tidak sepenuhnya selamanya. Kutukanmu akan hilang bila ada putri yang sombong menyayangimu. Berisik sekali kau kata. Sudah, saya turunkan hujan. Sawah, sungai, dan ladang pun mulai basah kembali. Pangeran Putu Oka dan rakyatnya sangat bersyukur. Akhirnya pengorbananku tidak sia-sia. Dinda. Terima kasih Dewata, kau yang terbaik. Bu, akhirnya kita bisa makan enak lagi. Dari aku sedang aku terbang, coba ambil. Maaf Putri, kami tidak bisa. Maaf Putri, kami sudah berusaha keras, tapi sudah jatuh ke dalam kolam. Hah, mana kau senang aja gak benar. Pergi sana. Coba aja ada orang yang bisa ambil selera kesayangan aku, pasti bakal aku turutin permintaannya. Hingga tiba-tiba muncul riakan dari permukaan air, membuat putri kaget. Itu sayang aku, sini balikin. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Namun, kau bakal menjadi temanku. Baiklah, tapi kembalikan dulu. Mulai sekarang kita menjadi teman ya. Awalnya Putri Putu Ayu enggan untuk menjadi teman pangeran. Namun karena telah berjanji, Putri terpaksa menuruti. Pangeran mengikuti segala aktivitas Putri hingga pada akhirnya Putri muak. Pergi kau anak aku keluar, jangan jelas seperti kamu. Pergi. Pangeran merasa sakit. Silih hari berganti. Datang pun musim kemarau yang anehnya lebih panjang dan kering ketimbang biasanya, membuat raja dan ratu resah. Bagaimana ini sayangku, hari demi hari. Apa sayang? Tidak mengapa. Apa ide itu wahai dayangku, pengawalku. Kita memiliki ide untuk mencari kata
katak sebanyak mungkin di area kerajaan ini. Itulah ide yang saya lihat, wahai pengawalku. Dan aku perintahkan semua orang untuk mencari katak. Ya, wahai seluruh rakyat, telah diperintahkan oleh sang raja untuk menemukan katak sebanyak mungkin agar bisa menyanyikan lagu hujas. Mengerti? Siap, mengerti. Sudah dicari dari tempat manapun, namun sepertinya kata-kata itu bersembunyi entah kemanapun mereka pergi. Kemarau yang panjang tak hanya mencemaskan raja ataupun ratu, bahkan putri putu air pun mencemaskan rakyatnya. Tiba-tiba muncullah katak dari dalam air, membuat putri sangat kaget, namun bahagia. Miss, aku menyesal, maafkan aku ya. Sekarang rakyatku sengsara, maka kau menyanyikan lagu hujan. Baiklah, Putri, aku memaafkanmu dan akan menyanyikan lagu itu. Berisik sekali kau, katak. Sekali lagi. Ya sudah, saya turunkan hujan. Raja, ratu, dan rakyat pun sangat amat senang. Tidak ada lagi musim kemarau melanda negerinya, dan putri pun selalu menepati janjinya. Hingga pada suatu malam, putri mencari-cari katak untuk berbincang-bincang. Tibalah putri di taman. Katak, katak, di mana katak? Katak, katak. Putri kaget sekali. Kulit katak mengelupas dan keluar pangeran yang sangat tampan. Diam-diam putri bakar kulitnya dan pangeran pun tidak lagi terbelenggu kutukan katak. Mereka pun menikah dan kita sebagai manusia tidak boleh sombong, melainkan harus selalu rendah hati dan tidak lupa bersyukur atas semua pemberian Tuhan. Kita juga harus selalu menepati janji yang telah dibuat. Inilah para pemain dari drama Putri Putu Air dan Katak Buruk Rupa. Munduran dong, munduran. Naila geser. Naila geser. Azam sebagai Pangeran Putu Oka, Tiara sebagai Putri Putu Ayu, Zaka sebagai Rangga, Haira sebagai Ratu, Rifki sebagai Raja, Raffi sebagai Dewata, Nazla dan Keisha sebagai Dayang Putri, Menur sebagai Dayang Ratu, Nashita, Alina, Dinda, Rafa, Ufi, Naufal, Atta, dan Nevan sebagai rakyat, Ufi sebagai pengawal raja, saya Naila sebagai sutradara dan narator.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lucu banget ya penampilan dari kelas 9C. Iya nggak? Lucu nggak? Nah, sebelum kegiatan ini diakhiri, mari kita sambut sutradara utama dari kelas 7B, Mr. Egi. Kepada Mr. Egi dipersilakan. Kemudian sutradara utama dari kelas 8B, 9A, dan 9C yaitu Miss Ika Farhana. Kepada Miss Ika dipersilakan. Dan kepada Mr. Asli sebagai pengiring musik di drama ini. Kepada Mr. Asli dipersilakan. Demikianlah selesai sudah rangkaian penampilan pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Saya Ruby dari kelas 8A. Dan saya Fatin dari kelas 8B. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu kegiatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.